Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ke-8, yaitu tentang creating procedure. Objective: after complete this lesson, you should be able to do the following, yaitu jadi setelah kalian menyelesaikan pembelajaran kali ini, kalian dapat hal-hal yang akan kalian dapat adalah: yang pertama, distinguish anonymous PL/SQL block from name PL/SQL block, yang mana dapat membedakan anonymous PL/SQL block from PL/SQL block nama atau subprogram, dan mampu mendeskripsikan subprogram. Lalu dapat menjelaskan list keuntungan dengan menggunakan subprogram, dan menjelaskan tentang perbedaan dari subprogram yang dapat di-invoke. Lalu dapat mendeskripsikan PL/SQL block dan subprogram, dan dapat mendeskripsikan penggunaan prosedur. Dan selanjutnya adalah membedakan perbedaan di antara formal dan aktual parameter, serta menjelaskan bagian-bagian fitur yang berbeda dari tiap parameter, lalu membuat prosedur dengan parameter dan invoke parameter, dan yang terakhir adalah menghapus sebuah prosedur. Struktur dari PL/SQL program yang terdiri dari: yang pertama adalah header, lalu diikuti dengan is atau s, lalu diikuti dengan declare. Declare ini opsional, harus diisi, dan begin ini wajib diisi, dan lalu exception tidak harus diisi, dan end juga harus diisi. Tool pada construct adalah anonymous block, lalu application procedure atau function, application packet, application trigger, dan yang terakhir adalah object type. Lalu untuk database server construct terdapat anonymous block, store procedure atau function, store packet, database trigger, dan object type. Subprogram adalah nama dari PL/SQL block yang dapat menerima parameter dan yang dapat dilibatkan dari pemanggilan environment. Subprogram terdiri dari dua tipe. Yang pertama, prosedur yang berisi tentang action. Yang kedua ada function yang dapat memproses sebuah value. Dan subprogram based on standard PL/SQL block structure, dan menyediakan modularity, reusability, extensibility, dan maintainability. Lalu juga menyediakan maintenance yang mudah, security data yang telah dikembangkan dan diintegrasikan, lalu performance yang sudah ditingkatkan, dan clarity code yang telah ditingkatkan juga. Block struktur dari anonymous PL/SQL block. Yang pertama yaitu declare, yaitu optional, yaitu mendeklarasi PL/SQL object yang akan digunakan pada blok ini. Begin ini harus diisi, yaitu untuk mendefine statement yang akan dieksekusi. Dan exception ini juga opsional, yaitu untuk mendefine aksi yang dapat menggantikan jika terjadi sebuah error atau exception yang terjadi. Dan end juga termasuk harus ada.
Lalu struktur dari PL SQL subprogram. Yang pertama ada header, is atau as, yaitu subprogram specification. Lalu declaration section, lalu ada begin yang tadi dari executable section, lalu exception yaitu exception section, dan end. Ini merupakan subprogram tadi atau tubuh dari subprogram. PL SQL subprogram, dimana di sebelah kiri ini merupakan kode yang banyak diulang beberapa kali yang ada pada PL SQL. Lalu kode yang diulang ini dibuat menjadi sebuah subprogram yang diganti dengan nama P, sehingga ketika digunakan hanya tinggal memanggil nilai nama dari P ini aja, bukan nama dari subprogram yang telah dibuat tadi, sehingga lebih mempermudah dalam proses penulisannya. Keuntungan dari subprogram: maintenance yang mudah, data security dan integrity yang sudah ditingkatkan, performa yang sudah ditingkatkan, dan clarity code yang sudah ditingkatkan juga. Mendevelop subprogram dengan menggunakan SQL Plus. Yang pertama adalah contoh seperti ini: create or replace procedure log execution is, lalu subprogramnya begin, insert to log table, parameternya dan value-nya adalah ini, lalu end log executable. Dan yang kedua ini untuk browsing dan load script yang ada pada file yang ada dalam komputer. Invoking storage procedure dan function, yang mana pertama kita masuk pada username dan passwordnya, lalu ada Oracle Portal, Oracle Discover, dan Oracle From Develop atau proses yang kedua. Yang terakhir lalu start lagi masuk sehingga akan menghasilkan log execution procedure. Apa itu prosedur? Prosedur adalah sebuah tipe dari subprogram yang dapat memformatkan sebuah aksi. Prosedur dapat juga disimpan di dalam database sebagai skema objek untuk menggunakan execution yang berulang-ulang. Sintak untuk membuat sebuah prosedur, yaitu create or replace prosedur, lalu nama prosedurnya, lalu diisi dengan parameter dan tipe datanya, dan is atau s, lalu PL SQL blocknya. Replace pilihan replace diindikasikan bahwa jika prosedur ada atau eksis, dan itu akan menghapus dan mereplace dengan sebuah versi baru yang terbuat dari statement. PL SQL dimulai dengan PL SQL block dimulai dengan dari begin atau deklarasi local variable dan end dengan mendevelop sebuah prosedur. Yang pertama, editor membuat code yang dapat membuat prosedur, biasanya disimpan dalam file.sql, lalu di luar dan di execute di SQL Plus filenya tadi, file.sql. Lalu Oracle nanti mengcompile shortcode tadi menjadi pcode dan di execute. Itu prosedur yang dibuat dari Oracle.
Formal versus aktual parameter. Formal parameter adalah variabel yang dideklarasikan pada parameter list dari sebuah subprogram yang spesifik. Contohnya adalah create prosedur raise sal dalam kurung itu merupakan parameternya PID number, PAmount number. Aktual parameter adalah variabel atau expression yang mereferensi pada parameter di dalam parameter list pada sebuah pemanggilan subprogram seperti raise sal berisikan parameter PID dengan nomornya 2000. Procedural parameter mode. Yang pertama, lalu pemanggilan environment di mana akan dibuat sebagai prosedur in parameter. Prosedurnya in, jadi ini manggil prosedur. Kalau out, nanti dalam prosedur akan mengembalikan kepada pemanggilan environment tadi. Tapi jika in out, maka calling environment akan manggil serta prosedur akan mengembalikan hasil proses dari prosedur tadi. Pembuatan prosedur dengan parameter. Untuk in berubah default mode, kalau out harus dispesifikasikan, dan in out juga harus dispesifikasikan. Kalau in, value-nya dikirim pada subprogram. Kalau out, mengembalikan kepada pemanggilan environment. Kalau in out, penyerahan kepada subprogram serta pengembalian kepada calling pemanggilan environment. Dan untuk in, format parameternya sebagai konstanta, tapi kalau out sebagai variabel yang belum diinisialisasi. Kalau in out, variabel yang setelah diinisialisasi. Untuk in, aktual parameter dapat sebuah literal expression konstan atau variabel yang setelah diinisialisasi. Kalau out harus sebuah variabel, dan it out juga harus sebuah variabel. In dapat diassign sebagai default value, tapi kalau out tidak dapat diassign sebagai default value, dan in out juga tidak dapat didesain sebagai default value. In parameter, contoh in parameter. Yang pertama, ini ada sebuah data yang masuk yang berupa 176 ke dalam PID, tapi tidak ada respon dari prosedur yang ada pada PID, cuma hanya penyerahan angka dari 176 seperti pada contoh bawah ini. Create or replace procedure raise salary PID employees ID present tag is begin update employee set salary kali 1,10, dimana employee ID nya sama PID, lalu n raise salary-nya. Ini adalah contoh dari out parameter, sebuah pemanggilan environment yang menyerahkan data berupa 171 pada query IMP prosedur query IMP yang akan membalikan beberapa data lain selain dari PID tadi yang berupa Smith 7400 dan 0,15. Ini merupakan SQL dari IMP query tadi. Create or replace prosedur query IMP dengan parameternya is begin seleksi nama salary sama commission pack ke dalam pname salary pcom dari sebuah employees, dimana ID nya sama dengan PID. PID nya nanti sebuah parameter ada.
Viewing out parameter, load dan penjalanan sebuah pada emp query.sql script file untuk membuat sebuah query emp prosedur dan mendeklarasi sebuah host variable untuk mengeksekusi query emp prosedur query emp dan mencetak hasil dari global gname variable. Ini bukan contoh dari viewing out parameter ini, mana nanti punya adalah gname. In out parameter, ini bukan contoh dari in out parameter. Pertama, pemanggilan environment, yang mana ada sebuah angka yang akan dikirim pada format point prosedur, yang mana pada prosedur ini akan mengembalikan data tadi tapi telah mengalami perubahan, seperti penambahan kolom awal ini dan tanda strip ini. Ini bukan code untuk pembuatan proses yang di atas. Viewing it out parameter, ini merupakan contoh untuk menampilkan hasil yang telah dibuat dengan hasil dari proses execute dari parameter in out yang berupa prosedur format pointnya tadi, yang awalnya ada angkanya ini menjadi seperti ini. Metode untuk menyalakan sebuah parameter. Posisional adalah sebuah list aktual parameter yang sama, yang mengorder sama seperti formal parameter. Name adalah list aktual parameter di dalam arbitrary order dengan dari associating setiap associating dengan corresponding formal parameters. Combination adalah sebuah list dari beberapa aktual parameter seperti posisional dan sum, dan beberapa seperti number. Default option of untuk parameter, ini untuk mengatur default optionnya, seperti pada ini pname jika pengisi defaultnya adalah unknown, dan untuk payload default optionnya adalah 1700. Contoh dari penyerahan sebuah parameter, ini ada add training 1500. Add nya ini, ini contohnya payloadnya 2500 dan pinamnya menjadi education. Lalu add-nya payload sama dengan 1200. Karena ini tidak diisi maka akan menjadi optional. Ini teman-temannya akan otomatis didesain sebagai default, jadi 1007 is unknown. Mendeklarasikan sebuah subprogram, ini merupakan contoh di mana mendeklarasikan pendeklarasian sebuah subprogram. Ada create or replace prosedur, namanya dan parameternya is. Ini merupakan subprogram yang akan dideklar, seperti prosedur log exec is. Nah, nanti ini log exec nya akan dipanggil untuk yang ini. Pelibatan sebuah prosedur dari sebuah anonymous PL/SQL block, yaitu sini. Ini merupakan contoh dari pelibatan sebuah prosedur SRI yang telah dibuat dari yang tadi. Ini pelibatan sebuah prosedur dari another prosedur. Contoh ini create or replace prosedur proses emp, yang mana is-nya thread ini. Lalu dalam begin ada sebuah pelibatan sebuah prosedur lain,
pada res salary ini, dimana res salary dari parameternya employee ID emp.read.id. Handle exception, dimana ini merupakan cara untuk menangani jika adanya sebuah exception. Yang pertama, calling procedure. Nama prosedurnya is apa prosedurnya yang akan digunakan, lalu begin ini merupakan pemanggilan prosedur. Thread, prosedur dipanggil, lalu di dalamnya ada begin ini, dalam begin nanti terjadi sebuah exception yang akan terjadi pada begin, dan pada exception ini yang akan menghandle exception yang terjadi di dalam begin, lalu end dari prosedur yang dipanggil ini sehingga akan return kembali pada calling prosedur. Ini merupakan contohnya yang mana pada statement yang di bawah ini dapat pemanggilan sebuah prosedur yang di atas. Ini untuk pemanggilan prosedur di atas. Lalu di sini ada exception untuk menangani jika data tidak ditemukan, maka akan ditampilkan seperti ini. Unhandled exception ini digunakan untuk tidak menghandle exception. Seperti tadi, pada ini pemanggilan prosedur dan prosedur dipanggil, lalu begin exception akan terjadi begin, dan di exception ini tidak ada penghandelan atau penanganan exception. Jadi ini langsung di return kembali. Contohnya exceptionnya tadi dihapus. Ini ada program sama dengan handle exception tadi, tapi tidak ada handle exception, yaitu exceptionnya di sini tadi di bawah ini. Menghapus sebuah prosedur. Drop adalah prosedur storage yang ada di database. Sintak drop prosedur dan nama prosedur. Contoh, drop prosedur res salary untuk menghapus prosedur res salary. Ringkasan materi dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama, prosedur adalah sebuah subprogram yang dapat menjalankan sebuah aksi. Yang kedua, kamu dapat membuat sebuah prosedur dengan menggunakan create prosedur, command create prosedur. Yang ketiga, kamu dapat mengcompile dan menyimpan sebuah prosedur di dalam database. Selanjutnya, parameter digunakan untuk menyerahkan sebuah data dari sebuah pemanggilan environment untuk sebuah prosedur. Selanjutnya juga terdapat 3 parameter mode, yaitu in, out, dan in out. Lalu lokal subprogram adalah program yang dapat didefine di antara deklarasi, section, atau another program. Lalu prosedur dapat dilibatkan dari berbagai tool atau bahasa yang dapat dijalankan pada PL/SQL. Kamu harus mewaspadai dari efek handle dan unhandle exception dalam transaksi dan calling prosedur, pemanggilan prosedur. Lalu kamu dapat menghapus sebuah prosedur dari database dengan menggunakan drop prosedur command. Dan yang terakhir adalah prosedur dapat melayani seperti pembuatan blog untuk sebuah application. Praktis 9 dari
Displays cover following topic, yaitu pembuatan start prosedur untuk insert new row into table menggunakan supplied parameter value. Update data dalam tabel untuk row matching dengan supplied parameter value, dan menghapus row dari sebuah tabel yang sesuai dengan supplied parameter value. Lalu query sebuah tabel dan retrieve data berdasarkan supply parameter value, lalu handling exception prosedur, dan compiling dan penyertaan prosedur. Sekarang kita akan nyangkut pada latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel job. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Kita akan lihat code yang telah saya buat dalam sebuah notepad. Ini merupakan sini ada create or replace prosedur add job. Kita membuat prosedur sebuah add job, dimana parameternya adalah ID yang bertipe job yang sama dengan job.job ID, lalu job name yang bertipe sama dengan job title, is begin, lalu insert into job, dimana job ID dan job title, value-nya adalah ID dan job name, lalu end add job. Baik, kita copy ini, cara ini, copy dan kita jalankan. Ya, ini adalah hasil ketika prosedur telah terkrit. Ini hasilnya. Karena prosedurnya sudah terkrit, kita akan buat contohnya. Ini kita kopikan contohnya ini dan menggunakan ID 23 ID dan nama anggota kami. Kita execute. Ini melakukan contoh jika proses ini berhasil, yaitu PL jika prosedur successful complete. Ini adalah jika proses ini berhasil. Lalu kita buat contohnya, kita kopikan ini, kita execute. Nah, hasilnya akan seperti ini. Data yang tadi sudah ditemukan akan masuk ADB, job title-nya anggota kami ini kosong dan kosong. Ini ada soal yang pertama, dan kita akan lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua adalah buat prosedur UID job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel job. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada pada job. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job ID DBA diganti dengan tipe data title data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel job, misalnya kode job ID web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Ya, mari kita kode yang telah buat, kita punya sini, kita lihat fotokopinya. Nah, ini ada create or replace prosedur UPT job. Prosedurnya kita buat, mana ada kode job ID-nya, tipe job ID dan job name dan job title is null x exception. Ini untuk exceptionnya. Bikin update job, set job title, job name, where job ID sama dengan code. Lalu if SQL person not found, maka raise null x. Nah, jika SQL-nya tidak ditemukan, lalu naik echo exception null x dijalankan. Dan if dan exception ketika null x jalankan, maka diabad lalu akan jalankan kode post tidak ada pada tabel job. Mari kita copy dan pastikan pada SQL ini dan kita jalankan.
prosedur setelah terbuat. Ya, sekian penjelasan tentang praktikum yang ke-8 ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.